Baik, kembali lagi bersama saya Riga. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai list dan juga membahas bagaimana caranya kita membuat sebuah list di file HTML sehingga nanti di browser ketika kita running itu muncul list ya. Nah, di dalam HTML itu list itu ada 3 macamnya. Sudah saya tuliskan di sana. Ada ordered list atau kalau dalam bahasa kita list yang terurut, yang berurutan. Dan juga ada list yang tidak berurutan. Dan ada deskripsi list. Nah, untuk deskripsi list itu adalah sebuah list yang berisi definisi. Agar lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Ya, buka file teman-teman yang sebelumnya ya. Buka file teman-teman yang sebelumnya ketika kita belajar mengenai paragraf dan juga atribut ya. Kurang lebih filenya seperti ini. Lalu kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat ordered list atau list yang berurut. Nah, untuk list yang berurut ini diawali dengan tag ini, O dan L. Diawali dengan tag ini untuk membuat sebuah list yang terurut ya. Lalu di dalamnya diisi dengan item-item. Misalnya itemnya apa ya? Misalkan kita tambahkan dulu sebagai ciri ya. Saya akan membuat ini namanya jurusan list biar kelihatan bedanya. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan untuk list yang terurut diawali dengan tag ini, lalu di dalam tag O dan L ini kita buat tag list. Nah, diawali dengan LI. Ya. Misalkan nama itemnya apa? Misalkan ini kan jurusan, nama itemnya IPA. Lalu diakhiri dengan ini. Lalu jurusan yang kedua adalah IPS. Nah, seperti ini. Kita coba running. Nah, ini list yang terurut. Ya, kurang lebih nanti tampilnya seperti ini. Nah, jadi tag ini, O dan L ini adalah tag untuk membuat sebuah list yang terurut. Lalu tag ini adalah tag untuk membuat sebuah item yang ada di dalam list. Ya, itemnya seperti ini, IPS, IPA, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar buat tag yang tidak terurut ya. Kita copy dulu ini. Nah, apa bedanya antara yang terurut dan yang tidak terurut ya? Kita lihat. Nah, jadi untuk list yang tidak terurut ini kita menggunakan sebuah simbol yang sama sebenarnya, kurang lebih sama simbolnya, hanya berbeda di tag sebelah sini saja. Kalau yang terurut itu menggunakan O dan L, tapi kalau tag yang tidak terurut itu menggunakan UL. Bedanya cuma seperti ini, UL. Nah, kita akhiri dulu yang ini, lupa. Nah, oke, seperti ini. Nah, terus kita ganti ini biar lebih jelas, tidak terurut. Kita save, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jika kita lihat perbedaannya ya, jadi untuk yang tidak terurut itu bukan tidak berurutan, tapi listnya itu menggunakan simbol-simbol. Teman-teman pernah lihat nggak sebuah file atau sebuah dokumen yang berisi list, tapi di dalam itu listnya itu bukan pakai angka, tapi pakai bulat, pakai kotak, pakai segitiga, atau pakai tanda panah. Nah, itu yang dimaksud dengan list yang tidak berurut yang ada di dalam HTML. Nah,
seperti itu. Jadi ini list yang tidak berurut. Baik, selanjutnya adalah list yang berisi deskripsi, ya. List yang berisi deskripsi seperti apa kira-kira? Nah, untuk tag yang akan kita gunakan, oke, sebelum ke sana saya akan copy dulu biar cepat ya. Ini saya akan copy, nanti kita ganti tagnya. Nah, untuk jenis ketiga yaitu deskripsi list, itu nanti adalah sebuah list yang berisi deskripsi atau penjelasan, atau ya penjelasan dari item-item tersebut. Misalkan listnya itemnya adalah IPA, misalkan apa itu IPA, menjelaskan tentang IPA. Nah, ada 3 tag yang bisa kita gunakan untuk membuat deskripsi list. Tag yang pertama ada DL, ya, kita akan praktekkan. Jadi yang bedanya hanya tag di sebelah sininya saja, tag awalnya saja. Kita menggunakan tag DL, ya. Nah, lalu ada tag yang namanya, ya, DT, tag DT atau description term, yaitu tag untuk membuat kata yang akan dideskripsikan. Lalu ada tag DD ya, jadi double D, tagnya double D, itu untuk membuat penjelasan dari sebuah kata, ya, penjelasan dari sebuah kata. Nah, jadi untuk di deskripsi list ini kita tidak menggunakan LI, jadi tadi kita akan menggunakan DT. Kita ganti semua, ini menjadi DT. Ini juga, oke, ini juga kita ganti menjadi DT, ya. Ini bedanya. Lalu untuk penjelasannya, tagnya menggunakan double D. Penjelasannya misalnya IPA adalah sebuah cabang ilmu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, lalu untuk IPS juga, IPS tentang sosial, ya. Kita coba running. Nah, ini apakah ada perbedaan antara list terurut, list tidak terurut, dan list yang berisi deskripsi? Jadi ini cara membuat list dalam HTML, ya. Baik, untuk list cukup sekian. Yang sebenarnya untuk list ini ada banyak variasinya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan, kita akan pelajari bareng-bareng, ya. Baik, untuk list cukup sampai di sini. Terima kasih.